Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik ya. Sehat-sehat, lancar-lancar. Pokoknya kalau kalian lagi dalam kesulitan atau lagi dalam masalah ataupun lagi kurang enak badan, pokoknya aku mengharapkan dan berdoa untuk pemulihan dalam kondisi dan situasi kamu ya. Solusinya diberikan yang terbaik untuk kalian diberikan kekuatan, diberikan kesabaran ya, ketangguhan juga untuk kalian semua. Ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai, energinya yang ada pada saat ini saat aku ngebaca. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak, bisa sesuai atau enggak. Pokoknya kalau enggak sesuai berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu boleh move on ya, boleh tinggalkan kalau memang kamu juga enggak cocok dengan segala sesuatu yang ada di sini. Tapi buat kamu yang mau tinggal di sini sangat welcome dan sangat aku hargai sekali. Ya, terima kasih untuk dukungan dan supportnya. Kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Maaf kalau aku setiap kali memulai agak panjang karena harus selalu mengingatkan ya. Oke lah. Tapi dari tadi aku lagi nge-shuffle tuh bolak-balik aku melihat indikasi bahwa ada sesuatu rasa yang kayak mungkin lahir kembali, ataupun sesuatu yang membuat satu hal yang baru yang menimbulkan dampak ataupun efek bagi perasaan kamu gitu ya. Bisa jadi buat beberapa kamu menemukan satu hal ataupun seseorang ya, karena ini ya sangat general pembacaannya, yang membuat kamu jadi mempunyai rasa yang bergelora gitu ya. Tetapi ini juga bisa menceritakan masalah pemulihan ya, di mana di saat kita dipulihkan, mulai melihat satu situasi dari sudut pandang yang lain, dari perasaan dan cara pikir yang lain, tentunya itu membuat kita mendapatkan clarity ya, mendapatkan pemahaman-pemahaman, membuat kita jadi bersemangat lagi, termotivasi lagi, terbangun lagi gitu loh energinya gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini yang sedang terjadi. Kamu sedang melewati, bisa jadi dalam proses ataupun sudah melewati prosesnya ya, pemulihan, baik itu di dalam masalah finansial, baik itu di dalam masalah keluarga, baik itu di dalam masalah cinta asmara. Tetapi kalau yang aku lihat ini sedang dalam masa pemulihan ya, ataupun sudah mulai merasakan pemulihan itu di dalam diri kamu sendiri. Dan kamu pernah nggak ngerasain yang namanya luka ya? Luka itu dari perih, dari menganga, perih, basah, segala macam gitu ya, kita obatin, dan tentunya perlu waktu dan proses ya. Tapi kalau kamu pernah ngerasain ya, waktu dia mulai mau mengering dan sembuh, itu akan menimbulkan rasa gatal. Nah, sebagian mungkin ngerasain hal itu di saat dia sedang udah menuju pemulihan itu rasa gatalnya mulai. Nah, di mana itu adalah challenge-nya. Challenge kenapa? Kalau kita garuk lagi, itu akan jadi luka lagi. Bisa jadi infeksi dan lain sebagainya, karena begitu digaruk, kebuka lagi gitu ya, lapisan kulitnya, dia basah lagi, dia berdarah lagi, dan akhirnya kita mengulang lagi proses itu dari awal. Tetapi kalau kita tahanin, oke, ini udah mau sembuh nih ya, pokoknya harus sabar. Dan akhirnya apa? Ini
menimbulkan layer-layer baru dan akhirnya sembuh gitu. Nah, itu adalah tahapan dan tantangannya nih waktu dalam proses pemulihan ya. Kamunya perlu kesabaran. Oke lah, yuk kita mulai aja, kita lihat ada apa sih katanya tarot. Oke, justice dalam keadaan tegap ya. Keadilan, keseimbangan, balance. Melihat situasi dari dua sisi, baik buruknya, oke enggaknya, ya, positif negatifnya. Dan di dalam satu situasi, kadang-kadang kalau kita tidak bisa balance, ataupun kadang-kadang kalau kita nggak bisa netral ngelihatnya, ya, apalagi kalau itu kita turut serta gitu ya, atau terlalu attach dengan hal dan situasi itu, kita jadi nggak bisa melihat situasinya dari kedua belah pihak, tidak bisa menempatkan diri di tempat orang lain dan di tempat kita dan di tempat yang pihak ketiga dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kadangkala penilaian-penilaian kita pun tidak seimbang gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dengan adanya justice, lebih kepada juga mendapatkan balance ya. Buat beberapa dari kamu mulai get in kembali mendapatkan yang tadinya mungkin kamu berat sebelah karena kamu lagi terlalu fokus dengan satu hal. Tetapi kalau yang ini tuh, kalau yang aku lihat tuh udah mulai bisa mendapatkan balance itu lagi. Nah, kalau kamu pernah belajar naik motor ataupun naik sepeda ya, kalau kita nggak ngedapetin balance, kita pasti akan oleng kanan kiri, bahkan lama-lama jatuh ya. Tapi waktu kita udah mulai nih udah mulai dapetin ritmenya, kita udah mulai dapetin dia mau belok kemana, kita berat kemana, dia mau belok ke kanan, kita harus kemana gitu ya. Maksudnya udah mulai mendapatkan alurnya gitu ya, ataupun udah mendapatkan balance ini, keseimbangan ini, kita akan smooth gitu loh. Jalannya akan lancar lagi, lapang lagi gitu ya. Buat sebagian ini bercerita mengenai keadilan ya. Ini bisa kamu menginginkan adanya keadilan, ataupun kamu ingin juga menjadi adil karena kamu mulai menempatkan diri kamu gitu ya di posisi-posisi yang sedang kamu alami ini. Tapi buat beberapa dari kamu ini bisa jadi adalah buat sebagian mungkin ini kayak spesifik bisa jadi ya. Kamu lagi di dalam satu tahap atau satu pergumulan gitu ya, di mana kamu buat sebagian yang spesifik tadi, mungkin ini ada hal-hal yang bersangkutan dengan hukum. Tapi di sini aku juga melihat message mengenai kejujuran. Karena apa? Aku melihat kamu dealing dengan seseorang yang tidak jujur, di mana kamu mungkin sudah merasa ya, kita kan kadang-kadang insting kita gitu ya, energinya orang gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ini orang yang sensitif juga, bahkan mungkin orang yang nggak sensitif sekalipun gitu. Misalnya berhubungan dengan seseorang yang tidak jujur, baik dari gerak-geriknya, baik dengan ekspresinya, apalagi kalau udah ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan di sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya. Kita bisa lebih belajar, mempelajari situasi dan kondisi ini, kayaknya nih orang nih nggak ngomong bener nih sama gue, nih kayaknya nih orang nih tepu nih sama gue. Ada sesuatu yang nggak dibicarakan, sesuatu yang nggak diungkapkan. Buat sebagian dari kamu ini juga berhubungan dengan orang yang tidak mau bicara ya. Ada yang tidak mau bicara jujur atau bahkan nggak mau bicara sama sekali gitu ya. Mungkin mereka menarik diri, mungkin mereka bahkan ghosting dan lain sebagainya. Dan kamu ngerasa di dalam satu situasi dan posisi
di mana kamu ngerasa dirugiin. Mungkin buat beberapa kamu ngerasa kamu adalah korban di dalam situasi ini gitu ya. Entah kamu dibohongin, entah kamu diselingkuhin, entah kamu dimanfaatin, entah kamu apalah yang merugikan, yang melukai, yang menyakiti ataupun yang menyebabkan hal yang negatif kepada kalian dan kamu tidak terima akan hal itu. Termasuk kalau kamu misalnya ngelihat ini orang kalau ada maunya ya, pas awal-awal, pas dia lagi ada pengennya, pas dia lagi senang, pas dia lagi ada butuhnya sama gue, dia baik-baik. Begitu dia udah selesai mau dan butuhnya, dia tinggalin aja. Gue butuh keadilan, gue nggak mau diperlakukan tidak seimbang gitu ya, tidak adil. Dan gue membutuhkan keadilan itu. Termasuk kalau kamu dealing dengan orang yang banyak alasan, banyak excuse-nya, banyak ina-inunya gitu ya. Ya nggak bisa dong gue. Five of Cup. Oke, buat sebagian dari kamu, ada di sebelumnya gitu ya, kalau dengan Five of Cup ini dengan keadaan terbalik, ada usaha dan upaya untuk memperbaiki situasi kalian. Situasi dan kondisi kalian ini sempat diupayakan untuk diperbaiki, untuk mungkin buat beberapa rekonsiliasi ya, untuk pokoknya apa yang sudah rusak itu dibenerin. Cuman kembali lagi, kalau misalnya kayak kita memperbaiki sesuatu ya, elemennya itu kan untuk membuat dia bisa solid harus lengkap ya. Kalau misalnya elemennya ada yang nggak lengkap, pastinya akan ada celah yang membuat sesuatu yang berusaha misalnya udah pecah gitu ya. Mungkin lemnya kurang lengkap gitu ya, ataupun naroknya kurang benar. Pastinya akan ada cacatnya gitu ya, ataupun celah yang membuat dia akan pecah lagi, celah yang membuat dia akan berantakan lagi. Nah sama, ini kalau misalnya mungkin di dalam hubungan kamu ya, kalau misalnya si keadilan ini ada, si keseimbangan ini ada, si kejujuran ini ada, si saling menghormati ini ada, si komunikasi ini dilancarkan dan diperbaiki dan sebagainya. Karena itu adalah termasuk elemen-elemen yang membantu merekatkan, yang membantu memperbaiki, yang membantu pemulihan satu situasi dan kondisi. Kalau ini adalah di dalam masalah hubungan, ya termasuk hubungan juga nggak cuma cinta-cintaan sama asmara-asmaraan. Di dalam hubungan pertemanan, di dalam hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada satu yang selalu ngerasa benar, yang satu selalu ngerasa harus diutamain, yang satu egonya ketinggian, dia iya-iya aja, oke-oke aja. Ya udah deh, kita baikan deh. Tapi abis itu dia tetap ngelakuin gitu ya. Dia tidak mau kayak, apa ya yang harus gue rubah ya, supaya hubungan gue sama orang ini bisa baik. Misalnya pun di dalam masa yang sebelumnya, udah saling ngomong gitu ya, gue tuh nggak suka kalau misalnya lu begini-begini, gue nggak suka kalau misalnya setiap kali jalan keluar gue mulu yang harus tanggung jawab soal bayar-bayaran gitu ya, ataupun misalnya dalam keluarga, lu jangan begitu sama gue yang harus selalu ngurusin rumah, orang tua dan lain sebagainya, ataupun terbalik juga bisa begitu gitu ya. Jadi kan orang ini mestinya tahu, oh apa sih yang dia nggak suka. Tapi kalau misalnya udah baik-baik aja, hanya untuk memperbaiki satu hubungan, tetapi tidak benar-benar memperbaiki hal tersebut, ya, maksudnya memperbaiki hubungan tersebut dengan tetap mempertahankan ego, dengan tetap berpikiran bahwa apa yang gue lakuin itu benar kok, dengan tetap meninggikan keakuan, tidak berusaha untuk memperbaiki, iya sama juga bohong gitu. Sama juga bohong memperbaiki sesuatu
tanpa benar-benar memperbaiki. Ngerti nggak kamu? Contohnya gimana ya? Misalnya kamu ngebayangin ada satu hal yang pecah, misalnya ini piring, ataupun vas, ataupun botol gitu ya. Tapi cuman disusun aja gitu ya, ataupun dimasukin lagi ke tempatnya yang pecahannya itu, tanpa direkatkan. Iya pastinya akan jatuh, pastinya akan berantakan lagi, ya nggak? Nah ini tuh yang kalau aku lihat gitu ya, situasinya tuh seperti itu. Nah mungkin ada satu orang nih yang berusaha menjaga, tapi kalau yang aku lihat mungkin satunya enggak. Mungkin dia karena ini pastinya kalau menyangkut orang lain, ini ada satu ketidakbalansan, di mana kamu pengen keadilan itu, gitu ya. Kamu pengen keseimbangan itu. Cuman di sini kalau aku lihat kamu mungkin merasa atau berpikiran atau melihat adanya indikasi bahwa orang ini tuh punya motif gitu loh, ada agenda-agenda tersendiri. Kenapa sih dia mau balikan? Kenapa sih dia pengen memperbaiki? Kenapa sih dia bilang menyesal gitu ya? Di sini ada sesuatu yang nggak diomongin dan kamu kayaknya tahu gitu ya, kamu sadar, kamu sudah kamu sudah dibohongin gitu ya, kamu sudah kongtain kalau kita kalau dibilang tuh udah dikecapin gitu ya, jadinya ya manis-manis aja yang disodorin, taunya di belakangnya tuh enggak gitu. Ada sesuatu hal yang nggak diomongin secara jujur ataupun secara keseluruhan. Ten of Pentacles di sini dalam keadaan terbalik ya. Iya sih, ini melewati pertimbangan-pertimbangan dan kalau yang aku lihat juga ada satu orang yang tidak bisa orang yang indecisive. Maksudnya adalah orang yang nggak bisa milih, orang yang plan, orang yang nggak tahu dia maunya apa, dia maunya semuanya, dia nggak mau pilih yang satu karena takut kehilangan yang satu juga kalau dia pilih nanti dia takut kehilangan yang ini, dia nggak tahu pilihannya mau apa, dia nggak tahu maunya apa, dia orang yang selalu bimbang. Kalau yang aku lihat seperti itu. Satu saat dia mau terusin, satu saat dia mau berhenti, satu saat dia mau ini, satu saat dia mau itu. Dia sebentar dia datang ke dalam hidup orang, sebentar dia keluar dari kehidupan seseorang, sebentar dia ngerasain. Jadi masih tidak balance di dalam perasaan-perasaannya, maunya, inginnya segala macam tuh juga nggak balance. Dan dia pikir dia ingin memperbaiki hal ini karena itu yang dia pengen. Itu yang dia pengen atau itu egonya pengen gitu ya. Kadang-kadang kita sering loh membuat pilihan-pilihan yang mengikuti sebenarnya bukan apa yang kita pengen, apa yang kita butuhin, tetapi apa yang ego kita mau. Dengan dengan misalnya nanti harga diri gitu ya, nanti kadang-kadang apa omongan orang, apa pikiran orang, dan gua tuh udah set, gua tuh udah pengen yang itu, rencana gua dan lain sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin dalam kenyataannya dia sebenarnya juga ngelihat gitu ya, gua mempertahankan hal ini tapi malah bikin hidup gua ngaco. Guanya tersiksa, guanya terbanyak deh yang nggak enak gitu ya. Dan dia mungkin udah punya perasaan itu gitu, udah tahu gitu ya bahwa ini tuh bukan hal yang baik untuk gue pertahankan. Tetapi dikarenakan ego, kadang-kadang orang menjatuhkan pilihan itu untuk memberikan pilihan yang terbaik buat dirinya dengan mempertahankan apa yang egonya dia pengenin. Gue pengen bersama orang ini karena gue udah gitu. Tapi
selama ini walaupun dia misalnya suka menyakiti perasaan gue, tidak bisa respect sama gue, tidak bisa menghargai gue, dianya sibuk dengan dirinya, dengan kesenangannya, bahkan sibuk dengan orang lain misalnya gitu ya. Udah tahu itu nggak benar, udah tahu itu toxic. Kalian mungkin nggak usah deh aku cerita soal klien aku gitu ya. Banyak kok sekarang juga termasuk ada pasangan ya yang udah tahu pas lagi pacarannya gitu ya, dia udah tahu bahwa hubungannya adalah toksik tapi dipaksain nikah. Abis itu cuman beberapa saat bercerai. Karena ya ini, ujungnya ini. Nah, sering kali kita ada ataupun sudah ada di dalam satu situasi yang toksik. Tapi kita tetap pengen ngejalanin rencana kita. Kita tetap pengen ngejalanin apa yang menurut kita itu yang kita mau. Terus begitu udah, baru nggak tahan, baru abis itu marah, baru abis itu ngerasa menjadi korban dan lain sebagainya. Padahal, ini sorry ya, buat yang relate di sini mungkin rasanya nggak enak dengernya. Padahal sebelumnya udah ditunjukin ceritanya. Nih sebelum kamu nyemplung gitu ya, sebelum kamu nyemplung ke si jurang itu, ini tuh udah dikasih previewnya. Dan sering kali kita dikasih preview sama semesta ini akan satu situasi yang sebenarnya bikin kita yang ngerasain itu. Cuman kembali lagi, kita ini punya free will, punya punya kesempatan untuk memilih. Dan banyak sekali orang memilih situasi yang toksik. Karena dia, gue lebih baik begini, tapi gue pengen sama dia. Gue pengen mundur, tapi gue pengen maju, dan lain sebagainya. Dan sering kali hal-hal ya, yang sebenarnya adalah yang baik untuk kita dan apa yang kita perlukan, terlihat sangat tidak enak di depan ego kita. Sehingga kita akhirnya memilih hal itu yang sudah tidak sehat, yang toksik, yang nggak bermanfaat, yang menyakiti, yang merugikan, dan lain sebagainya. Dan akhirnya mengambil kesejahteraan kita. Kita akhirnya jadi berantakan. Buat sebagian ini masalah kamu sebenarnya dia punya satu rencana, satu hal yang udah kamu pengen bayangkan, gimana sih, udah kamu bayangkan dan kamu inginkan gitu ya. Buat beberapa dari kamu hal ini bisa jadi hubungan, bisa jadi sesuatu yang kamu kerjakan dan hal-hal lain yang tidak disupport oleh keluarga dan orang tua kamu. Ini bisa jadi mengenai hubungan keluarga. Ya. Dimana mungkin sebagian dari kamu ngerasa diperlakukan tidak adil. Ada satu yang merasa dibohongin. Tetapi buat beberapa dari kamu ini mengenai cinta dan asmara. Well, channel aku ini banyak sekali, kemarin aja aku berusaha bikinin general reading ya. Banyak banget. Kak, udah deh mendingan yang dulu aja, yang single aja dibacain ya. Padahal yang single itu banyak kan. Ngomonginnya ya masalah ya pedih-pedih. Ya habis gimana? Itu yang keluar gitu kan. Ya nanti aku pertimbangkan. Tapi kembali lagi. Ini pun bisa merupakan masalah cinta asmara. Di mana bisa jadi ya sekarang ini situasi dan kondisinya kamu
Buat sebagian dari kamu mungkin kamu ingin menikah dengan mereka. Buat sebagian dari kamu mungkin kamu sedang mempertahankan rumah tangga kamu yang berantakan. Dan kamu udah pernah melakukan mediasi mungkin ya, berusaha rekonsiliasi, berusaha memperbaiki dan lain sebagainya. Tapi kamu pengen ini nggak kamu sendiri. Memperbaiki ini tuh nggak kamu sendiri. Karena aku lihat dengan keluarnya si Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik, tidak ada keharmonisan, di mana keharmonisan itu adalah keseimbangan, adanya balance, adanya keseiramaan, satu visi, satu misi. Walaupun orang pikirannya nggak sama gitu ya, caranya pun tidak sama, tetapi di mana dia mempunyai satu tujuan, satu hal yang ingin dituju, misalnya seandainya ini adalah, oh iya gue pengen memperbaiki hubungan, yuk kita dengan cara masing-masing. Nah ini tuh harus punya balance. Dengan adanya si Queen of Pentacles dengan ini, ada satu orang yang kayak mensupport, mendukung, gue yang harus ngurusin, gue yang harus bertanggung jawab, gue harus yang ini, segala macam. Pihak sebaliknya seperti itu tidak. Gitu. Karena kadang-kadang orang habis-habisan mensupport, akhirnya dia yang jebol. Dia yang sampai punya masalah ekonomi karena dia merasa punya satu kewajiban untuk mensupport, mencukupi dan lain sebagainya. Dia memaksakan untuk mensupport seseorang sampai kesejahteraannya dia juga terabaikan, ya. Ini tuh kalau aku ngelihat bercerita mengenai seseorang yang terus memberikan dan mengorbankan dirinya untuk orang lain karena dia merasa dia punya dia punya kekuatan itu. Tetapi pihak sampingnya, pihak sebelahnya tidak melihatnya sebagai itu. Yang tadinya dicoba 1, 2, 3, akhirnya dia gelantungan di situ. Akhirnya orang ini harus mencukupi kebutuhan-kebutuhan dia, mendukung kebutuhan-kebutuhan dia, mencukupi dari material, finansial, ya, emosional, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti aku gini, ya kan orang kan rezekinya beda-beda. Ada nggak usahanya gitu loh. Kita kan juga bisa ngelihat kalau misalnya ada orang gitu ya pengen sesuatu ataupun ada di dalam satu kesulitan dia, ataupun ini adalah satu hubungan yang mungkin sedang dipertahankan gitu ya, ataupun ini adalah masalah ekonomi keluarga kamu, ataupun ini adalah masalah-masalah lain. Nah, kalau udah tahu ada masalah ataupun ada satu kesulitan dan kita berusaha nih gitu ya, berusaha memperbaiki. Kalau cuma satu orang, pastinya dia akan ngelihat dan akan ngerasa. Tapi kalau dua-duanya, walaupun mungkin dia tidak menunjukkan hasil yang besar luar biasa, tetapi di mana dia ya terus berusaha memperbaiki, terus mengimprove dirinya dan lain sebagainya, itu kan akan terasa. Dan orang yang digantolin ini pun, oh iya ya, dia berusaha ngedorong walaupun mungkin energinya untuk ngedorong tidak sebesar itu. Tetapi gue melihat adanya perubahan, ya, adanya perubahan. Cuman kalau nggak lihat perubahan dan akhirnya ngelihat hal yang sama-sama aja, ya kitanya kan juga bisa punya penilaian. Ya itu sih kalau yang aku lihat ya. Berani bicara, berani memutuskan, berani melakukan satu perubahan. Ya kitanya juga nggak bisa menangani satu masalah dengan cara berpikir dan cara kita yang lama.
Karena apa? Hasilnya pun akan menjadi yang itu-itu lagi. Berarti apa? Harus melakukan perubahan dengan cara kita yang tadinya mungkin mencela-mencela harus lebih tegas, yang tadinya nggak bisa saklek harus bisa lebih tegas, yang tadinya nggak bisa memilih kita harus tahu dengan apa yang kita inginkan. Kitanya pun bukan cuman harus tegas dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri. Begitu. Nih, kalau kamu lihat ya, Knight of Swords juga dalam keadaan terbalik. Iya, seperti ada sesuatu yang mengalami pengulangan. Dan di sini ya ini, karena diulang-ulang dengan cara yang itu-itu aja, hasilnya pun itu-itu aja. Hasilnya ya sama-sama aja. Ya kan? Contohnya misalnya, kamu ngerjain satu soal matematika dengan cara yang kamu pikir benar, yaitu cara A. Tetapi cara A hasilnya lain, ya, hasilnya berbeda, hasilnya salah, hasilnya nggak benar, dan membuat misalnya si anak ini mendapatkan nilai yang jeblok, gitu ya. Nanti dikasih lagi nih remedial, dia kerjain lagi dengan cara yang dia pikir benar yang tadi, yang hasilnya ya sama, membawa dia ke si yang salah itu, dan yang membuat dia mendapatkan hasil yang jeblok. Mau berapa kali remedial, kalau mempergunakan cara yang sama, cara yang lama, cara yang udah tahu hasilnya gagal, iya pasti hasilnya akan gagal terus. Pasti hasilnya ya seperti itu-itu saja, tidak memperlihatkan satu perubahan, gitu. Jadi bukan hanya merubah menuntut orang lain juga berubah, tapi kitanya pun harus berubah. Kitanya pun harus merubah situasi dan kondisi dari segala sisinya, gitu ya. Melihat apa yang nggak benar, apa yang salah, dan itu dirubah dan mencoba lagi. Kalau ini masih salah ataupun ini nggak bisa lagi, coba lagi. Kalau masih pengen, gitu ya. Begitu. Tetapi kita tidak bisa memperbaiki sesuatu ataupun kita tidak bisa mengharapkan sesuatu dengan result yang baru dan lebih baik dengan cara yang lama, dengan cara-cara yang lama. Karena cara-cara yang lama akan membawakan hasil, memberikan hasil pun seperti hasil atau result yang lama, gitu. Oke, ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.